Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah dan penjelasan makna serta syarahnya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang zikru idza sami'a al-muadzin, zikir atau doa ketika mendengar muadzin, atau adhkarul adzan, zikir-zikir yang berkaitan dengan adzan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa ul istiftah, doa istiftah. Doa ul istiftah maksudnya adalah doa pembukaan, doa yang digunakan untuk membuka sholat setelah takbiratul ihram dan sebelum ta'awudz. Ini doa istiftah. Ya, yang pertama itu tentang pengertian doa istiftah, yaitu doa yang dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum ta'awudz serta membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, hukum doa istiftah. Doa istiftah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, bukan termasuk rukun sholat dan juga bukan termasuk wajibnya sholat. Artinya, jika seseorang meninggalkan doa istiftah ketika sholat dengan sengaja ataupun lupa, maka sholatnya tetap sah dan tidak batal. Hanya saja ketika dia meninggalkan doa istiftah, maka dia telah melewatkan satu keutamaan yang besar. Telah melewatkan satu keutamaan yang besar. Masalah ketiga, yaitu orang yang lupa membaca doa istiftah kemudian sudah membaca ta'awudz dan surat Al-Fatihah, atau baru mulai masuk surat Al-Fatihah. Apakah dia mengulang atau meneruskan bacaannya? Yang sahih wallahu a'lam, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwa dia kalau sudah lewat karena lupa dan terlanjur membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maka dia tidak mengulang lagi. Dengan artian dia tidak perlu kembali lagi membaca doa istiftah kemudian membaca ulang lagi surat Al-Fatihah, karena waktunya sudah lewat. Taib. Itu adalah beberapa masalah dengan atau berkaitan dengan doa istiftah. Masalah yang keempat, yaitu berkaitan dengan lafaz doa istiftah. Perlu diketahui bahwa lafaz doa istiftah itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dari ijtihad atau ngarang, tapi datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagian dari sholat. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya amaliyah-amaliyah yang ada dalam sholat kita
wajib mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menambahi dari diri kita atau mengurangi dari diri kita. Karena memenuhi amalan-amalan sholat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik rukun, wajib, dan sunnahnya, ini merupakan kesempurnaan sholat. Adapun lafaz-lafaz yang dinukil kepada kita oleh para ahli hadis, di antaranya adalah yang pertama, ini doa istiftah yang pertama. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Hadis ini atau doa istiftah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Artinya, Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antaraku, wa baina khataayaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan, bainal masyriqi, antara timur, wal maghribi, dan barat. Allahumma, ya Allah, naqqini, bersihkanlah aku, min khataayaya, dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqa thawbu, kama yunaqqa, sebagaimana dibersihkan, ats-thawbul abyadu, baju yang putih, minad danasi, dari kotoran. Allahumma, ya Allah, ighsilni, cucilah aku, min khataayaya, dari kesalahan-kesalahanku, bithalji, dengan salju, wal ma'i, dan air, wal baradi, dan embun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam doa istiftah ini, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Maksudnya adalah menjauhkan dari kesalahan-kesalahan kita sehingga kita tidak bertemu lagi dengan kesalahan-kesalahan kita tersebut, seolah-olah tidak pernah melakukannya, tidak bertemu. Sebagaimana dijauhkannya timur dan barat. Kita ketahui antara timur dan barat tidak akan pernah ketemu. Jadi seolah-olah kita tidak pernah melakukan, tidak pernah bertemu dengan dosa kita, sehingga Allah tidak menuntut atas kesalahan-kesalahan kita, tidak menuntut atas dosa-dosa kita, karena Allah sudah menjauhkan. Artinya menjauhkan dari dosa, yaitu ada beberapa makna. Menjauhkan dari dosa sebelum melakukannya, artinya Allah menjaga kita sehingga kita terhindar dari perbuatan dosa. Yang kedua, menjauhkan dari dosa, yaitu menjauhkan dari akibat dosa tersebut. Ya. Mungkin seseorang sudah atau terjatuh dalam perbuatan dosa, meminta Allah supaya menjauhkan dosa tersebut, maksudnya menjauhkan akibat yang ditimbulkan oleh dosa tersebut, baik akibat di dunia maupun akibat di akhirat. Karena setiap dosa memiliki akibat dan balasan. Ya, akibat di dunia ini banyak macamnya, dari mulai sakit, celaka, bencana, dan lain-lainnya. Sedangkan akibat dari dosa di akhirat adalah azab Allah, azab kubur, azab hari kebangkitan, azab di neraka. Nah, jika Allah menjauhkan dari akibat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, artinya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian
Dalam doa ini juga menjelaskan tentang memohon Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kita, membersihkan yang berdoa dari dosa-dosanya. Karena dengan membersihkan dosa tersebut seseorang akan bersih. Karena dosa itu umpamanya adalah titik hitam yang menempel di dalam hati. Semakin banyak seseorang melakukan dosa, semakin banyak pula titik hitamnya yang ada dalam hati. Dengan bertaubat dan beristighfar, Allah menghapus titik-titik hitam tersebut sehingga hati ini menjadi bersih lagi. Hanya saja terkadang dosa dihapus tapi masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya. Karena setiap dosa kalau sudah diampuni terkadang masih ada bekasnya. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang jatuh dalam perbuatan dosa, kemudian dia tobat. Akan tetapi bekas dosa tersebut masih mengganjal dalam hatinya. Dengan artian masih terngiang-ngiang dalam pikirannya, masih ingat dengan dosa tersebut. Sehingga seolah-olah dosanya masih belum bersih. Nah, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya membersihkan dosa-dosa kita, seperti halnya membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Ini menyerupakan dengan pakaian putih, karena membersihkan pakaian yang putih dari kotoran akan terlihat kalau bersih benar atau tidak. Beda halnya kalau pakaian atau kain itu berwarna. Berwarna kelihatan bersih, terkadang bekasnya masih ada. Contohnya kainnya warna merah, kena kotoran darah. Ini kalau dicuci kelihatan bersih, padahal bekas merahnya masih ada. Hanya saja tidak kelihatan karena kesamaan warna. Beda halnya dengan kain yang putih. Terkena darah kalau masih membekas dan belum benar-benar bersih, pasti kelihatan. Maka dari itu, kalau pakaian sudah benar-benar bersih dari kotoran, dia akan kelihatan bersihnya. Demikian juga seseorang yang bersih dari dosa, kalau sudah benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan terlihat jernih dan benar-benar bersih, seperti halnya pakaian putih yang bersih dari kotoran. Kemudian dalam doa ini juga memohon kepada Allah supaya mencuci dari kesalahan-kesalahan. Perlu diketahui bahwa kesalahan dan dosa-dosa itu kotoran. Dan setiap kotoran ada cara untuk mencucinya. Nah, dalam doa ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mencuci kotoran tersebut dengan salju, dengan air dan embun. Di sini karena di tiga zat tersebut, yaitu salju, air dan embun, ada kekuatan untuk membersihkan. Ada kekuatan untuk membersihkan semua kotoran. Karena ada sebagian kotoran tidak bersih kecuali dengan air, atau dengan es, atau dengan embun. Dan dalam doa istiftah ini menyebutkan berulang kali tentang menjauhkan dosa, membersihkan dosa, mencuci dari dosa. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa kita perlu terus-menerus membersihkan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita dengan berbagai macam cara yang telah Allah beritahukan kepada kita, dengan bertaubat, taubatan nasuha, dengan beristighfar, dengan amal soleh, dengan doa dan lain-lainnya. Ya. Karena kesalahan atau dosa itu seperti halnya kotoran.
dan kotoran, tidak semua kotoran bisa bersih sekali cuci. Demikian juga dosa, tidak semua dosa bisa bersih sekali cuci. Ada dosa yang harus bertobat berulang kali baru bersih, beristighfar berulang kali baru bersih. Seperti halnya kotoran. Ya. Baik. Ya. Sebagaimana najis yang zahir itu bisa bersih dengan air, ya, dengan air, dengan salju dan dengan embun. Wallahu taala a'lam. Dan mengenai makna mencuci dosa dengan air, ini sebagian menafsirinya dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'al 'abdu al-muslimu awil mu'minu," jika seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu, fa ghassala wajahahu, lalu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi, keluar dari wajahnya, kullu khati'atin, semua dosa, nadhara ilaiha, yang dia melihat kepadanya, bi'ainihi, dengan kedua matanya, ma'al ma'i, bersama air, bersama tetesan air yang jatuh, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama tetesan terakhir dari air. Maksudnya apa? Maksudnya mencuci dosa dengan air, yaitu dengan tafsiran Nabi SAW bahwa wudu, yang mana wudu dengan air ini membersihkan dosa. Karena seorang hamba yang mukmin ketika berwudu, maka setiap dosa yang ada di anggota wudu tersebut, termasuk di dalamnya adalah dosa yang ditimbulkan oleh pandangan, itu akan jatuh bersama jatuhnya air, bersama menetesnya air dari wajah. Dan ini adalah penyucian dosa dengan air. Nah, dengan salju juga. Ibnu Qayyim pernah menjelaskan bahwa air, salju dan embun memiliki kekuatan untuk membersihkan yang tidak didapatkan pada yang lainnya. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu adalah doa istiftah. Nah, sebelum kita berpindah ke doa istiftah yang lain, sudah hafalkah kita doa istiftah ini? Sudah hafal? Bapak-bapak. Kalau belum hafal, ya coba ya kita bisa saya bacakan, bisa ditirukan ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Ini kalau dibaca berulang kali insya Allah hafal ya. Karena doa istiftah itu banyak macamnya. Ini salah satunya, supaya kita bisa menghafal. Setiap sholat gonta-ganti doa istiftah. Jangan cuma satu doa istiftah saja. Hafalnya apa? Ini wajah tu wajah iya. Itu aja hafalnya. Ya. Yang lainnya nggak hafal. Coba sekali-kali lah. Sholat maghrib istiftah yang pertama, sholat isya nanti istiftah yang lain. Supaya apa? Supaya hafal semuanya. Ya. Paling enggak hafal 3 macam doa istiftah itu sudah luar biasa. Ya. Tapi ada satu hal,
Insya Allah nanti kita singgung satu hal ini berkaitan dengan doa istiftah yang lainnya. Doa istiftah yang nomor 2 yaitu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya. Ini termasuk doa istiftah yang pendek. Kalau menjadi imam, baca doa istiftah yang pendek untuk menjaga perasaan dari makmum. Jangan sampai membaca istiftah yang panjang. Nanti ada doa istiftah yang sangat panjang. Nggak tahu yang nomor 3 atau nomor 4 itu. Nomor 3 itu sangat panjang. Ya. Nah, ketika menjadi imam, pilihlah doa istiftah yang pendek-pendek supaya menjaga semangat makmum dalam sholat. Kecuali kalau makmumnya masih muda-muda, semangat, ya, baca doa istiftah yang panjang, tafadhol. Ya, sepakat kita akan membaca doa istiftah yang paling panjang. Nah, jadi berdirinya lama, nggak apa-apa. Makna dari doa istiftah ini, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, wa tabaraka, dan maha luhur, maha agung, maha berkah, ismuka, nama engkau, wa ta'ala, dan maha luhur, maha tinggi, maha agung, jadduka, keagunganmu, wala ilaha, dan tidak ada sesembahan, ghairuka, selainmu. Ya. Penjelasan dari doa istiftah ini, subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah, ini adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat buruk dan dari segala kekurangan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna dan sifatnya semuanya maha indah. Dengan tasbih kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang dinisbatkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin menisbatkan sesuatu yang batil kepada Allah. Seperti apa? Seperti menisbatkan anak kepada Allah. Allah memiliki anak. Na'udzubillah. Seperti Allah memiliki pendamping. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin, Allah memiliki pembantu dan yang lainnya. Nah, dengan membaca subhanakallahumma, kita mensucikan dari hal-hal tersebut. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, maha suci dari segala kekurangan, dari segala hal-hal yang dinisbatkan kepadanya oleh orang-orang musyrikin. Wa bihamdika, dan dengan memujimu, maknanya adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah adil. Allah tidak menzalimi siapapun. Dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah penuh dengan hikmah. Tidak ada satupun perbuatan Allah ta'ala yang sia-sia. Allah menciptakan ini, itu semuanya penuh dengan hikmah. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan ini sia-sia. Demikian juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sifat-sifat yang dia miliki. Ya. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sifat-sifat yang dia miliki, bahwa sifat-sifat dia sempurna, tidak ada kurangnya sedikit pun. Demikian juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena dialah yang telah mewujudkan kita, merawat kita, memberi nikmat kita, dan anugerahnya tanpa batas dan tanpa hitungan, sehingga kita bisa
melakukan aktivitas hidup di dunia dengan nyaman, tenang, tentram. Dan ini semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berhak mendapat pujian tersebut. Kemudian wa tabarakasmuk, dan maha berkah, maha agung namamu. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah husna, yaitu asmaul husna, semuanya indah. Tidak ada satupun nama Allah yang jelek. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, dan kepunyaan Allah asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna. Demikian juga dalam doa istiftah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang mana nama Allah tidak terbatas dan tidak terhingga banyaknya. Tidak ada yang tahu jumlah nama Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita tahu dan Allah beritahukan kepada kita adalah yang ma'ruf dengan jumlah 99 nama. Itu adalah yang Allah beritahukan kepada kita. Yang tidak Allah beritahukan sangat banyak, lebih dari itu. Ya. Kemudian wa ta'ala jadduk, maha tinggi keagunganmu. Jadduk artinya keagungan. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang hak selainmu. Maksudnya bahwa semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah adalah batil, dan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah doa istiftah yang kedua. Nah, ini sudah hafal belum ini? Mas, sudah hafal belum, Mas? Belum. Hafalnya doa istiftah yang mana, Mas? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini akan ada nanti di yang keempat atau kelima nanti. Taib. Ini mungkin yang enggak hafal ya, bisa dihafal atau tirukan saya supaya bisa membaca dengan benar, nanti tinggal menghafalnya. Ya, perhatikan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Diulang lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya. Bisa dibaca, nanti dihafal ya. Ini yang nggak bawa kitab, kayaknya ada ini di laci itu, bisa diambilkan biar bisa mengikuti. Itu Mas yang warna hijau, Mas. Halaman berapa? Yang bawa warna hijau 25, halaman 27 Mas, buka ya. Ya. Baik. Ini adalah macam doa istiftah yang kedua. Lanjutnya doa istiftah yang ketiga, dan ini doa istiftah yang paling panjang, yaitu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfirli dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsanika illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laysa ilaik. Ana bika wa ilaik tabaraka wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa istiftah yang panjang ini cocok untuk qiyamul lail ini, untuk sholat malam cocok ini. Ya. Karena apa? Karena panjang. Sholat sendiri nggak masalah. Tapi kalau jadi imam, ya jangan yang panjang-panjang. Taib. Doa istiftah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Ya. Adapun makna dan tafsirannya, wajjahtu, aku menghadapkan, wajhi, wajahku, lilladzi, kepada zat yang fatara, telah menciptakan as-samawati, langit-langit, wal arda, dan bumi. Hanifan, lurus, ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku, wa ma ana, dan bukanlah aku, tidaklah aku, minal musyrikin, termasuk dari orang-orang musyrikin. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, atau dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, untuk Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, baginya. Wa bidzalika, dan untuk itu, umirtu, aku diperintah. Wa ana, dan aku, minal muslimin, termasuk dari orang-orang yang berserah diri, orang muslim. Allahumma, ya Allah, antal malik, engkau raja, engkau maha raja. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau. Anta rabbi, engkau Tuhanku, engkau Rabbku, wa ana abduk, dan aku hambamu. Wa ana, dan aku abduka, hambamu, budakmu. Zalamtu, aku menzalimi nafsi, diriku. Wa'taraftu, dan aku mengakui bidzambi, dengan dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Zunubi, faghfirli, maka ampunilah li, untukku, zunubi, dosa-dosaku. Jami'an, semuanya. Innahu, sesungguhnya, la yaghfiru, tidak mengampuni, adz-dzunuba, dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Wahdini, dan berilah hidayah aku, li ahsanil akhlaqi, wahdini, dan berilah petunjuk aku, li ahsanil akhlaqi, untuk sebaik-baik akhlak. La yahdi, tidak memberi petunjuk, li ahsaniha, untuk sebaik-baik akhlak, illa anta, kecuali engkau. Wasrif, dan palingkanlah, anni, dariku, sayyi'aha, seburuk-buruknya akhlak. La yasrifu, dan la yasrifu, tidak memalingkan, anni, dariku, sayyi'aha, seburuk-buruk akhlak, illa anta, kecuali engkau. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Wa sa'daik, aku memenuhi seruanmu. Wal khairu, dan semua kebaikan, kulluhu, semuanya, biyadaik, di kedua tanganmu. Wasyarru, dan keburukan, laisa ilaik, tidaklah kepadamu. Ana, aku, bika, denganmu, wa ilaika, dan kepadamu. Bika, denganmu, artinya aku hidup denganmu, aku semuanya adalah denganmu. Wa ilaika, dan kepadamu aku kembali. Tabarakta,
maha agung engkau, maha berkah engkau, wa ta'alaita dan maha tinggi engkau, astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik dan memohon taubat dan bertaubat kepadamu. Ini adalah doa istiftah, ya, yang mana semuanya adalah ikrar dan pengakuan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan terhadap ibadahnya hanya untuk Allah. Pengakuan terhadap semua hidup matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengakuan bahwa Allah lah yang berhak diibadahi. Pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Pengakuan kita selalu menzalimi diri kita, pengakuan terhadap dosa-dosa kita, dan memohon ampun kepada Allah, dan pengakuan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Demikian juga pengakuan terhadap memohon akhlak yang terbaik, sebaik-baik akhlak, dan mengakui tidak ada yang memberi petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memohon dipalingkan dari akhlak yang buruk, ya, dan mengakui bahwa tidak ada yang memalingkan akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengakuan atau memenuhi seruan dan panggilan Allah taala, dan pengakuan bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk tidak kepadanya. Pengakuan bahwa kita hidup, kita melakukan, kita ibadah, dan kita hidup dengan Allah dan kepadanya kita akan kembali. Kemudian beristighfar dan bertaubat. Subhanallah. Dalam doa istiftah ini isinya adalah doa, permohonan dan pengakuan. Ya. Dan ini adalah doa yang luar biasa. Ya. Kalau kita kupas satu persatu ini akan lama, akan banyak. Ya, kita akan mengambil beberapa faedah yang ada di dalamnya. Faedah pertama dari penggalan doa pertama, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini adalah ikhlas, ya. Ikhlas beribadah, bahwa ibadah kita itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Ya. Faedah kedua, bahwa ini masih dalam masalah keikhlasan, bahwa semua amal ibadah dari mulai sholat, menyembelih, ya, hidup, mati, semuanya tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup semuanya. Jadi aktivitas kita di dunia ini tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Karena orang kalau hidup kemudian ada tujuan lain selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjadikan hidupnya adalah untuk Allah, dengan Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Faedah yang ketiga, yaitu ikrar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berserah diri. Orang kalau menyerahkan diri itu seperti apa? Kalau ada maling, terus menyerahkan diri ke polisi. Artinya apa menyerahkan diri? Terus pasrah diapakno ambek polisi gelem. Berserah diri kepada Allah taala juga demikian. Terus pasrah, disuruh apa oleh Allah taala, diperintah apa saja jalan. Enggak akan
menolak, itu namanya pasrah. Disuruh kiblat ya pasrah, madhep kiblat. Disuruh berdiri sholat, pasrah berdiri sholat. Gak menolak sedikit pun, apalagi membangkang. Ini yang dimaksud dengan wa ana minal muslimin, berserah diri. Kalau antum ingin mewujudkan rasa berserah diri kepada Allah, bayangkan ya, maling menyerahkan dirinya ke polisi. Yes. Kan diseret oleh polisi, untuk dikepuk ya menengai. Ya. Masukkan penjara juga menengai. Nggak nolak, nggak ngeluh, nggak apa. Karena apa? Sudah menyerahkan diri, sudah. Sampai saking besarnya menyerahkan diri apa? Seandainya dibunuh di tempat pun wis gak apa-apa. Itu saking besarnya menyerahkan diri. Lah, kita rasakan rasa menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sampai kalaupun Allah taala mematikan kita saat ini juga kita pasrah. Itu namanya berserah diri. Baik. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari ini yaitu bertawasul dalam berdoa. Yaitu bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ta'araftu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'an. Meminta ampunan dengan menyebut nama-nama Allah, bertawasul dengan Asmaul Husna. Baik. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari doa istiftah ini yaitu memohon kepada Allah untuk ditunjuki, untuk diberi petunjuk kepada akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu bisa dirubah. Perilaku bisa dirubah, akhlak bisa dirubah. Seandainya nggak bisa dirubah, nggak mungkin memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seburuk apapun akhlak seseorang, jangan berkecil hati. Bisa dirubah dengan berdoa. Salah satunya dengan berdoa. Ya. Demikian juga akhlak buruk bisa dihindari, bisa dibuang. Salah satu caranya adalah dengan berdoa. Faedah selanjutnya yaitu bersegera memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal perintah, ibadah maupun yang lainnya. Ini labbaika wa sa'daik. Kemudian faedah selanjutnya bahwa semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua keburukan bukan dari Allah, akan tapi maksudnya adalah dari ulah manusia sendiri. Jadi, buruk memang Allah yang mentakdirkan, tapi terjadinya keburukan bukan Allah yang melakukan, tapi yang melakukan adalah ulah manusia sendiri. Ya, ini yang dimaksud dengan wasyarru laisa ilaik. Ya. Kalau kita lihat keburukan yang ada itu semuanya adalah akibat dari ulah manusia sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari doa istiftah ini yaitu kita dari Allah, dengan Allah, dan kepadanya lah kita kembali. Dari Allah datang kita, dengan Allah keberadaan kita, dan kepada Allah kita kembali. Ya, ini perlu kita ingat. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini atau doa ini yaitu memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena sudah masuk waktu salat Isya, Anda persilakan muadzin untuk berazan. Baik, ayo ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kiranya kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita buka pertanyaan tentang doa istiftah bagi yang ingin bertanya. Ya, tafadhol. Nggih.
Monggo. Ya. Oh. Taib. Wudu berkali-kali gini ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahwa keutamaan menjaga wudu ini keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj diajak oleh malaikat berkunjung ke surga. Di dalam surga Rasulullah SAW mendengar suara trompah Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, sendalnya. Bilal bin Abi Rabah masih hidup seger kuarsa di dunia, tapi suara sendalnya sudah ada di surga. Rasulullah keheranan. Lalu Rasulullah SAW ketika kembali ke bumi menanyai Bilal, wahai Bilal, aku mendengar suara sendalmu di surga. Apa? Amalan apa yang kamu lakukan? Bilal merenung, amalan apa ya? Aku nggak punya amalan apa-apa kayak ini. Baru ingat dia, oh, aku selalu menjaga wuduku, dan setiap selesai wudu, aku melaksanakan sholat sebagaimana yang Allah catatkan untuk aku melakukan sholat. Artinya sholat sunat wudu, yang terkenal dengan sholat sunat wudu. Dari sini keutamaan menjaga wudu itu sangat luar biasa. Ya, keutamaan menjaga wudu sangat luar biasa. Tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian mengenai wudu yang diulang-ulang. Ya. Wudu yang diulang-ulang tanpa alasan ini bukan termasuk sunnah. Tanpa alasan bukan termasuk sunnah. Setelah wudu selesai diulang lagi. Dan ini termasuk hulu. Hulu itu melampaui batas. Melampaui batas yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Itu berwudu diulang-ulang tanpa alasan. Tapi kalau mengulang wudu ada alasan. Sebagai contoh, sebelumnya sudah wudu dan masih punya wudu, kemudian ingin sholat, wudu lagi untuk sholat. Ini kan mengulang wudu yang sudah dia miliki. Ini ada alasan, ini diperbolehkan. Yang istilahnya, kalau istilah ulama itu tajdidul wudu, memperbarui wudu. Ini mengenai memperbarui. Kalau tanpa alasan ini tidak ada sunnahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun mengenai tetesan air wudu, ya, sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan tadi di atas, bahwa tetesan air wudu itu menetes bersama dengan dosa-dosanya juga berjatuhan. Dari sini sebagian ulama menyimpulkan bahwa mengusap tetesan air wudu dengan handuk atau dengan kain tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah membiarkan tetesan tersebut biar menetes sendiri, tidak mengusap dengan handuk. Karena apa? Keutamaan tetesan tersebut yang membersihkan dosa-dosa tersebut. Ini berkaitan dengan tetesan wudu. Kecuali kalau daerahnya dingin atau musim dingin, sehingga kalau nggak dihanduin ini merasa sakit atau ada madharatnya, maka ini diperbolehkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ya? Iya. Iya. Wah. Iya. Orang yang rajin sholat 5 waktu, dosanya akan terhapus terus. Hanya saja kalau dengan amal wudu sholat, itu yang terhapus adalah dosa-dosa kecil. Ya, karena dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat. Ya.
Dosa kecil seperti apa? Yang ngelirik, melihat kanan kiri, ya, melihat yang bukan haknya, yang melihat orang perempuan telanjang dan semacamnya, ini kan dosa. Ya, megang saliman sama yang bukan mahramnya, ini juga dosa. Ya, ngentit apa namanya? Barang di toko, ya. Metik apa namanya? Mangga tetangganya, ini kan dosa semuanya. Ya. Atau nyolek temennya sehingga tersakiti, atau ya dosa-dosa yang lain yang kecil-kecil itu rontok dengan sholat 5 waktu dan wudhu. Ya, makanya orang yang menjaga sholatnya itu akan bersih dosa-dosa kecilnya. Karena dosa kecil ini banyak sekali ya, apalagi yang biasa aktivitas di pasar. Itu dosanya paling banyak ini. Makanya dikatakan pasar itu tempat yang paling buruk karena ya tempat menghasilkan dosa paling banyak di sana. Nah, itu bisa dihapus dengan sering berwudu, dengan sering sholat. Ya, ini wallahu taala a'lam. Nggih. Nggih. Ya. Macam-macam dari doa istiftah ini semuanya datang dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sekali baca ini, sekali baca ini, sekali baca ini. Supaya apa? Supaya umatnya ini mendapat kelonggaran. Kelonggaran dengan artian baca doa istiftah apapun yang datangnya dari Rasul itu boleh. Kadang orang sholatnya pingin buru-buru, dengan artian pingin pendek sholatnya, cari istiftah yang pendek, atau hal lain ya, ingin mendapatkan fadilah dari istiftah tersebut, karena setiap istiftah memiliki fadilah yang masing-masing karena kandungan doa yang ada di dalamnya ya. Apakah harus dibaca semuanya? Tidak, cukup satu yang paling mudah baginya. Bisa membaca dua dengan artian mengamalkan dua macam doa istiftah, sholat ini istiftah ini, sholat ini istiftah ini bergantian, itu lebih baik, akan mendapatkan semua fadilah yang ada dalam doa istiftah tersebut. Kalau tidak mampu ya cukup satu aja. Yang hafalnya apa? Hafalnya ini wajah tuh wajah, ya sudah itu aja, Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro, udah itu aja yang kalau memang bisanya itu seumur hidup nggak masalah ya. Itu kabiro nanti ada riwayatnya doa istiftah yang nomor 5 insyaallah. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah diperbolehkan merutinkan doa sesudah sholat fardu sedangkan Rasulullah tidak pernah melakukannya? Lantas bagaimana dengan hadis yang mengatakan tidak tertolak doa seseorang setelah sholat? Bismillah. Ini pertanyaan tentang doa setelah sholat, bahwa doa duburat sholat, di belakang sholat, itu yang dimaksud adalah doa setelah tahiyat sebelum salam. Yang dimaksud dengan doa setelah sholat di situ adalah sebagaimana dijelaskan oleh ahli hadis bahwa itu adalah doa setelah tahiyat dan sebelum salam. Ya. Itu adalah termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Maka disunahkan untuk berdoa dengan berbagai macam doa dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ya. Jadi tidak tertolak doa seseorang setelah sholat. Ini maksudnya setelah sholat ini adalah setelah tahiyat dan sebelum salam. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun setelah salam, sunnahnya adalah zikir istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, dan zikir yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau seandainya terkadang-kadang baca doa karena ada hajat setelah sholat diperbolehkan, hanya saja tidak merutinkan, karena merutinkan doa setiap habis sholat dengan artian setiap habis salam itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau terkadang-kadang
baca doa ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan kedua, apakah boleh membaca doa kedua orang tua yang Allahumma gfirli wali walidayya di waktu sujud? Sangat boleh sekali. Dan ini adalah doa yang terbaik kita hadiahkan kepada kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamu makama rabbayani shaghira ketika sujud, ketika setelah tahiyat, dan sebelum salam. Karena itu adalah tempat doa. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid fa'kthiru bidu'a. Kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Ya. Jadi doa untuk orang tua Allahumma gfirli ketika sujud sangat bagus dan silakan untuk dibaca. Wallahu ta'ala a'lam. Doa bahasa Arab nggih. Selain bahasa Arab, ini ada perselisihan ya di antara ulama, apakah boleh doa dengan selain bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia ketika sujud atau sebelum salam. Apa boleh? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Karena sholat itu adalah amaliyah yang beda dengan yang lainnya. Kita nggak bisa memasukkan ke dalam sholat kecuali apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi secara umum berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala maupun diajarkan oleh Rasulullah SAW boleh dibaca ketika sholat, ketika sujud maupun sebelum salam. Ini wallahu ta'ala a'lam. Jadi lebih baiknya gunakan dengan bahasa Arab dan ketahui artinya ya. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Karepnya kita, ya, maunya kita itu apa, Allah tak maha tahu ya. Kadang kita berdoa minta A dikasih B, karena Allah tak maha tahu kebutuhan kita itu yang B, yang A itu nggak terlalu penting. Dan ini Allah Ta'ala maha tahu. Yang penting doa saja. Masalah ngabulkan, terkabul atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita, urusan kita hanyalah berdoa. Karena orang yang berdoa tidak akan merugi. Orang berdoa tidak akan pernah merugi. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin kita cukupkan sekian. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulia an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.